terkejutan Ian masih belum selesai juga. Dia tak sebegitu intens dan ditanyai pertanyaan yang sama-sama tak diekspektasikan membuat jantungnya tak karuan. Dia memilih memakan stiknya untuk menyembunyikan warna merah yang sekarang mulai nampak di wajah putihnya. Sebenarnya Taeyong juga tidak tahu kenapa dia tiba-tiba mengajak gadis itu berkencan dalam kalimat. Gadis itu yang terlihat menyesal menyukainya membuat Taeyong sedikit kesal. Entah kenapa kuanggap diamu sebagai iya, jadi apalagi yang ingin kau sampaikan padaku, keluarkan semuanya. Hei, itu pemaksaan. Ian mencoba menyergap ucapan pria di depannya ini, tapi sial, rasa gugup tak bisa dia sembunyikan. Kau menyukaiku kan? Aku mencoba membuatnya mudah kita berkencan. Taeyong menghela nafas lagi. Aku bertanya untuk terakhir kali, kau mau berkencan denganku? Ian merasa ingin melemparkan stiknya di wajah Taeyong sekarang. Bagaimana bisa udah anak satu ini mengajaknya berkencan dengan begitu mudah, dan siangnya dia tak cukup munafik untuk menolak pesona Taeyong. Ya, aku mau, jawabnya dengan nada sepelan mungkin. Taeyong merasa lega sekarang, itu jawaban yang sangat tepat. Mami, teriakan penuh kegirangan itu menggema begitu Mingi melihat sosok yang begitu dia rindukan beberapa hari ini. Lalunya ia mendarat, permisi Mami, Dede berjanji kau tidak akan bertengkar dengan Mami lagi. Taeyong selalu menganggap jika berhadapan dengan Mingi hanya bisa mengiyakan ucapan anak itu. Lepas sudah, satu beban di kepala Taeyong begitu melihat Mingi yang kembali ceria. Begitu perhatian, tepat di sampingnya Jackson ikut menyaksikan hal. Apa kau akan mulai membuka hati lagi, Master? Tanya Jackson. Iya, dia tanya menggeleng dengan cepat, merasa bahwa semua yang dia lakukan hanya demi Mingi saja. Sementara Jackson cukup rahasia mengalami penderitaan karena memegang hatiku, tidak ada lagi yang lain, jawab Taeyong. Matanya sedikit berpaling dari Mingi dan melirik gadis yang berbeda 13 tahun dengannya itu. Diam-diam Taeyong terhadap dia jika perasaan gadis itu padanya akan hilang suatu hari nanti, dan Jackson mengangguk karena tahu kisah lama masternya dengan ibu kandung Mingi. Dia juga tak bisa membayangkan bagaimana nasib Ian jika gadis itu benar-benar berakhir dengan Taeyong. Setelah mata kuliah selesai, gadis blonde yang kerap disapa Laris itu langsung menghampiri Ian yang terlihat buru-buru. Hei, Ian, jelaskan padaku kenapa Mr. Johnny melihatmu bersama temannya. Kau juga mengejarnya sugar daddy, tanya Laris penuh intimidasi. Pasalnya Ian terlalu menertawakan dirinya berkencan dengan dosen sendiri. Ian mengesampingkan rambutnya ke belakang untuk menutupi kegugupannya. Merasa menyesal waktu itu dia mau saja diajak Taeyong mendatangani reuni dengan lengkap dan kuliahnya. Kau bicara nanti, aku harus pulang sekarang. Baik, tanpa bicara apapun lagi, Ian berlari untuk menjauh temannya yang sangat penasaran itu. Bukannya ia tak mau terbuka pada Lelis, tapi Ian tak mau Lelis terkejut mengetahui yang dia kencani adalah seorang duda beranak satu dalam profesi mungkin membuat satu kampus gempar. Ya, semenjak pulangnya Ian kembali ke mansion, gadis itu sudah bicara tentang Taeyong bahwa dia tidak akan kuliah privat seperti kemarin. Tapi Taeyong tetaplah Taeyong. Dia memberi tugas pada Jackson untuk mengantar dan menunggu Ian di depan kampus sampai kuliahnya selesai. 4 Ian begitu bapaknya sudah menduduki kursi mobil yang memang menunggunya. Kenapa kau mengumpat? Taeyong is Korean. Pakai Ian yang cukup syok mendengar
fakta yang baru saja Jason sebutkan. Hei, seorang mahasiswa Harvard sepertimu tidak bisa membedakan orang Amerika. Yang sadar hal itu, dia juga sempat bertanya pada dirinya sendiri, kenapa dia terlihat berbeda dari pria Amerika pada umumnya. Jalannya dia menjawab dirinya dia sendiri itu dengan berpikir mungkin Taeyong tipe orang narsis yang selalu ingin melihat sempurna di depan. Jason jawab aku, kenapa pria itu memilih menjadi mafia? Ian mengulangi pertanyaannya lagi, umumnya lulusan Harvard akan susah mencari pekerjaan dan juga dia yakin orang seperti Taeyong pasti berasal dari keluarga kaya. Jason tertawa lagi, dia kembali merasa dijawab saat ini. Dulu setelah dia menikahi madamnya itu, pertanyaan yang sama terlontar untuknya. Kedua perempuan ini memiliki rasa penasaran yang sama, namun tak berani bertanya pada orangnya langsung. Aku tidak tahu, lebih baik kau tanya sendiri padanya. Taeyong berdiri dan langsung memegang kedua bahu Ian. Aku harus pergi ke Italia hari ini, aku titip Minky padamu. Kenapa tiba-tiba? Selama mendatangi acara yang diadakan 4 tahun sekali itu, tak pernah mengajak siapapun kecuali Jackson. Alasan utamanya dialah karena dia tak ingin beberapa di sana mengambil kesempatan untuk mencampuri kehidupan pribadinya. Ian merasa ini tiba-tiba sekali. Pagi tadi saat sarapan, dia terlihat biasa saja. Bahkan dia tak membahas hal ini dengan Minky. Bagaimana bisa Fredo pergi begitu saja? Taeyong buru-buru memotong ucapan gadis di depan ini. Dia sudah terbiasa aku tinggalkan seperti ini. Kau juga jangan sampai bolos kuliah saat aku pergi. Banyak anak buahku yang akan menjaga Minky. Namun begitu melepas kedua tangannya dari Ian, gadis itu balik memegang kedua bahu Taeyong dan pada cincit mendaratkan sebuah kecupan yang cukup lama di bibir pria itu. Keheningan langsung melanda di sana, bahkan Jackson tak bisa menahan senyumannya. Biasanya Taeyong duluan yang mencium Ian, itu pun karena permintaan Minky, dan sekarang gadis itu tak bertanggung-tanggung memancing Taeyong sebelum keberangkatannya. Be careful, ujar Ian. Begitu mata mereka bertemu, tapi karena sadar dia buru-buru melepas pegangan dari bahu Taeyong. Belum sempat Ian berbalik badan, Taeyong menahan pergerakan Ian dengan menarik dengkul gadis itu. Tubuh dinginnya dia rendahkan sedikit. Ian yang merasa malu buru-buru menutup bibir dengan kedua tangannya. Diakui dia tidak sedikit kehilangan akal karena tiba-tiba mengacu bibir Taeyong, tapi dia sangat gugup sekarang. Tangan Taeyong yang satunya dia gunakan untuk melepaskan tangan gadis itu yang menghalanginya. Kenapa tidak mau? Semua orang di sini memperhatikan kita, jawab Ian asal. Padahal sebenarnya para penjaga dan maid yang lewat tak berani melihat langsung semua hal yang Taeyong lakukan. Napas gadis itu terengah, sedangkan Taeyong pun merasakan hal sama akibat api yang mulai membakar. Selama ini Taeyong hanya merasakan sekilas. Ia tak menyangka dengan Ian yang tangan Taeyong masih setia menahan tangan Ian pada gadis itu mulai meronta tak nyaman. Terlihat sekali bahwa ini kali pertama Ian melakukan jenis ini dan entah kenapa berperasaan bangga. Ujar Ian sedikit terbata di sela penuh gara mereka selesai payah. Gadis itu berusaha bicara karena Taeyong tak berhenti. Taeyong menyadari sesuatu saat Ian menyuruhnya berhenti. Akhirnya dia melepaskan Ian dan mencoba menetralkan diri.
Di dalam jati hitamnya, Taeyong berkali-kali menundukkan kepalanya di kaca. Sedangkan Jackson berkali-kali juga menyuruh masternya itu untuk berhenti. Master, berhenti menyakiti dirimu sendiri. Aku tak sadar, Jackson. Aku tak sadar melakukannya. Aku tak pernah merasakan hal ini kecuali dengan Rosie. Desak Taeyong selalu seperti ini setelah dia melakukan kontak fisik dengan gadis itu dan dia berakhir memesan. Tapi kali ini berbeda. Tapi yang mereka lakukan hanya sekedar menempelkan tapi Taeyong gadis itu catat. Pria itu takut jika dia benar-benar baik menyukainya dan juga kupikir kau hanya merindukan Madame Rosie, Master. Aku mau jangan menyimpulkan satu hal yang membuatmu terus kepikiran. Tapi mengangguk ucapan Jackson memang terdengar masuk akal untuknya. Dia sepertinya terlalu merindukan Rosie. Tapi aku harus begitu. Seorang pria terlihat sedang memilah topeng dari lemarinya. Topeng yang akan dia gunakan untuk pertemuan yang diadakan oleh Mr. Roland besok malam. Pria itu adalah master yang terkenal dengan julukan Didai. Dia tak pernah menunjukkan identitas aslinya dan selalu memakai topeng yang hanya memperlihatkan satu matanya saja, namun dengan menunjukkan satu matanya saja, dan dia memiliki kedudukan khusus. Master, kau yakin akan melawan Taeyong lagi dalam perlelangan? Itu hanya tanda kecil yang tak menguntungkan. Dia mengeluarkan nafas kasar dalam satu gerakan dan dorongannya. Ah, kau lemah sekali matinya walau sudah ku lemak di lehermu sepertinya selalu tebal sampai menutupi pembuluh darah. Rintian makin terdengar dari orang yang nyawanya tidak melepas. Begitu dia melihat nama yang tertera di layar telepon, sedangkan orang tadi berburu bersimpul dan memohon permintaan maaf. Tidak karena lancang. Suasana fancy begitu terasa di halaman depan mansion seorang mafia dengan julukan The God of Roma. Nama pertemuan yang diadakan satu kali dalam 4 tahun ini bernama Chingo Nero, yang berarti angsa hitam. Pria parubaya ini menamai acara ini tamunya pun pada mafia yang memiliki kedudukan tinggi dan menguasai beberapa negara dalam jangkauannya. Sambutan hangat dari Mr. Roland ditunjukkan pada dua tamunya yang datang berbarengan. Kita bertemu lagi, Didai, salah satu dari mereka. Dia berujar dengan menatap fokus, satu matanya terlihat di balik topeng. Oh, mafia muda seperti mereka memang memiliki jiwa kompetitif yang kuat. Agar kalian sudah seperti orang berputra bagiku 4 tahun berlalu dan kalian masih sama. Mr. Roland mencoba sedikit menghangatkan perang dingin yang sudah terjadi dari pertemuan sebelumnya ini. Tak hanya dalam acaranya, kedua pria yang umurnya cukup jauh lebih muda darinya ini terus-menerus bersaing dalam hal apapun. Kau mencoba menyamakan aku dengan pengecut yang bersembunyi di balik topeng ini. Aku tak sudi. Ekor mata yang terus mengikuti arah jalan salah satu rival yang paling besar baginya. Dia memang pengecut. Dan dia ikut bertanya pada Al-Kursi. Mereka malu dengan indah menjadi pengiring acara minum bir sebagai pembuka. Kau yakin? Dan Eda menambahkan. Theo dengan segala pikiran negatifnya mencoba memastikan bahwa bir yang disajikan begitu aman. Semua tak menutup kemungkinan karena dia sempat membuat dirinya melepas masker saat mendatangkan kepemilikannya Mas Murni yang ada di Francisco.
Dan sekalian kita akan masuki acara intinya. Pelelangan pertama aku buka dengan seorang gadis yang aku dapat dari Gisel. Para pria di sana langsung mengalihkan atensinya ke seorang gadis yang dibawa Roland. Aku benci bagian ini. Memandai yang begitu dia melihat tatapan nyalang yang dilemparkan para rekan mafia yang sudah cukup berumur. Pelelangan gadis adalah acara pembuka yang sangat menarik minat para mafia di sana. Mereka berlomba-lomba menaikkan harga agar memenangkan